Karena menurut gua pribadi ini juga meresahkan dong. Karena ya contoh misalnya saudara kita lah, ya update-update jangan sampai ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Perseteruan pesulap merah atau Gus Samsudin terus bergulir di media sosial. Tampaknya Gus Samsudin tak banyak berkata-kata. Pasalnya, teknik pengobatannya telah dibongkar habis-habisan oleh Marcel Radival atau pesulap merah. Bahkan, sosok Gus Samsudin semakin tersudutkan lantaran beberapa pihak mulai berkomentar dan beri sindiran di publik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue MC Jojo dalam acara obrolan santai tentang sesuatu yang lagi viral di dekat-dekat ini ya, waktu-waktu ini ya. Tepatnya kita hanya ngobrol santai dan pendapat-pendapat kita sebagai orang awam atau orang yang pengen tahu nih. Kebetulan di samping gue udah ada, lu siapa sih? Sombong amat. Kebetulan ini udah ada temen gue, sahabat gue, udah lama banget gue kenal. Dan dia salah satu, boleh dikatakan magician juga, hipnotis juga dan ya bergerak di dunia magic lah. Nah, tapi bukan spiritual ya? Bukan. Nah, menanggapi hal yang viral nih akhir-akhir ini, Bang Pras. Menurut Bang Pras itu tentang apa ya? Adu kuat atau sebenarnya bukan adu kuat sih, tapi unjuk gigi nih antara dua belah pihak, antara pesulap dan pengobatan spiritual ya, boleh dikatakan seperti itu ya. Antara Bro Marcel dan Bro Udin. Bro Udin ya. Samsudin ya. Ya, lebih tepatnya kita agak akrab soalnya gua kalau masih Udin itu akrab. Jadi manggilnya Bro Udin. Okay. Nah, menurut Bang Pras, di mata Bang Pras itu ini tanggapannya seperti apa sih? Oke, jadi terima kasih Bang Jojo ya. Jadi gini, sebenarnya sebenarnya perbedaan pendapat antara magician dengan dunia spiritual atau paranormal ini sebenarnya sudah ada dari zaman dulu. Bahkan kalau mungkin Bang Jojo pernah dengar, dulu ada salah satu pesulap di dunia, ya, salah satu pesulap di luar negeri, itu memberikan challenge kepada siapapun yang bisa membuktikan kalau dia benar-benar punya ilmu yang di luar nalar, kalau bisa membuktikan di depan mata dia, itu akan dapat hadiah kalau nggak salah $1 juta. Dan sampai detik ini belum ada pembuktian yang bisa membuktikan bahwa seorang manusia biasa mampu mempunyai ilmu yang di luar nalar, begitu. Jadi karena sekarang pesulap merah, kebetulan Bro Marcel salah satu rekan seprofesi ya, jadi magician dulu. Aku pernah beberapa kali ketemu juga sama si Marcel waktu dia belum viral ya. Sekarang kan sudah terkenal banget nih si Marcel nih, pesulap merah. Oke, jadi seperti itu Bang. Jadi sebenarnya pro dan kontra dari dulu tentang dunia sulap dan dunia spiritual ini sudah ada dari zaman dulu gitu. Cuman sekarang mungkin sudah akhirnya si Marcel, tapi gua salut sih sama Marcel ya, karena Marcel ini punya keberanian untuk membongkar trik-trik perdukunan palsu yang ada di Indonesia ini khususnya. Jadi Bro Marcel itu istilah katanya dia ini punya sesuatu ambisi gitu ya. Hal yang terjadi di dunia ini tuh nggak mungkin secara nggak masuk logika gitu lah ya. Ya sebenarnya bukan ambisi, lebih tepatnya meluruskan sesuatu yang salah gitu. Karena gini Bang, saya juga tidak memungkiri ya bahwa di dunia sulap ini banyak teman-teman magician yang pada akhirnya ketika mereka sudah sepi job di dunia entertain, akhirnya beralih profesi menjadi seorang dukun, beralih profesi menjadi seorang spiritual. Padahal
yang saya tahu dan yang saya lihat, memang kebanyakan spiritual mereka itu memang didukung oleh properti-properti sulap yang dulu mungkin pernah mereka pelajari gitu. Dan banyak orang-orang awam ini yang boleh dikatakan apa ya, terhipnotis mungkin ya, atau tertipu dengan trik-triknya ya. Tersugesti lebih tepatnya. Tersugesti. Ya, jadi gini, mungkin buat teman-teman yang nonton kontennya Bang Jojo ya. Jadi sebenarnya simpel. Kalau kita mau berobat ke dukun, jawabannya cuma satu. Kamu pasti sedang diguna-guna orang. Itu jawaban yang paling relate ketika kamu berobat ke dukun. Tapi kalau berobat ke dokter, pasti kita dikasih tahu dong, oh kamu demam, kamu kurang istirahat, ya seperti itu. Kalau berobat ke dukun, jawabannya yang paling sering kita dengar yaitu tadi, oh kamu diguna-guna orang nih, kamu dikerjain orang nih. Padahal secara nyata itu tidak terjadi. Itu adalah salah satu bahasa dukun atau bahasa orang-orang yang mungkin di dunia spiritual untuk mensugesti si pasien. Ya, saya mau kasih contoh simpel gini deh buat teman-teman semuanya. Ini pelajaran buat kita semua. Jadi gini, ketika kita sakit, kita sudah punya dokter langganan. Misalnya Bang Jojo sakit nih, punya dokter langganan. Ternyata pas sakit, pergi ke dokter langganan, ternyata dokternya tutup. Nah, mau nggak mau karena udah sakit, akhirnya pergi ke dokter yang lain. Iya, betul. Nah, ternyata ketika berobat ke dokter yang lain, Bang Jojo nggak sembuh nih. Masih sakit nih. Padahal dikasih obat yang sama, dosis yang sama. Ketika nggak sembuh, terus mau nggak mau harus berobat lagi ke dokter langganan karena dia sudah buka. Nah, di situ sembuh. Seperti yang saya bilang tadi, dikasih obat yang sama, dosis yang sama, tapi Bang Jojo sembuh. Mau tahu nggak karena apa sembuhnya? Karena faktor keyakinan dan sugesti. Nah, ilmu itulah yang dipakai dukun untuk mengobati pasien. Mohon maaf ya, kalau Anda semuanya percaya dengan dukun, ketika berobat ke dukun, nggak usah dijampi-jampi jamu deh. Si dukun itu ngupil, mohon maaf nih ya, ngupil, dikasih obatnya, ini upil gua makan, lu sembuh, pasti lu sembuh. Karena lu percaya upil dia adalah obat. Gitu. Itu rahasia perdukunan dari segi pengobatan yang saya tahu. Gitu. Dan di mata magician kayak Bang Pras ini mungkin sesuatu hal, mungkin ya Bro Marcel juga berpikir yang sama mungkin ya. Suatu hal yang terjadi maupun dia jalan di atas air kah, dia terbang kah, itu pasti trik. Itu semua trik. Bahkan kan mungkin teman-teman juga sudah simak ya di salah satu pesulap di luar negeri, ada pesulap bertopeng juga sudah bongkar beberapa trik sulap, bagaimana cara jalan di atas air, bagaimana cara terbang, itu semuanya sudah ada dibongkar gitu. Jadi pada intinya keajaiban yang dilakukan oleh pesulap semuanya adalah trik, Bang. Gitu. Berarti dalam kata lain Bro Udin ini menguasai beberapa trik sulap dan mempelajari ilmu hipnosis. Betul, jadi secara nggak langsung si Bro Udin ini ya, jadi dia bukan mempelajari ya, mungkin karena gini ya, gue pribadi sebagai orang Indonesia masih menganggap bahwa Indonesia ini masih percaya dengan ya karena kita kan kaya akan adat istiadat, budaya segala macam. Jadi memang mindset pola pikir orang-orang zaman dahulu tuh masih ada di orang-orang zaman sekarang gitu. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh si Udin ini untuk buka praktek pengobatan. Jadi contoh misal dia ngejampi-jampi. Kalau nenek-nenek kita zaman dulu nih, kalau sakit biasanya kan kayak gitu, panggil dukun pijat, panggil dukun apa gitu ya. Nah, mungkin orang-orang zaman sekarang masih ada yang seperti itu. Gitu. Gue pernah ngerasain loh pas itu anak bayi, dia katanya cacar kayak cacar air gitu. Nah, setelah dibawa ke orang pinter ya atau dukun dukun bayi, disembur sama dukun bayi itu cacarnya keluar semua, terus nggak lama sembuh. Oh gitu? Iya. Oh iya. Apa ini bayi itu udah punya keyakinan atau orang tuanya atau gimana? Atau doanya? Jadi gini, mungkin si dukun ini sudah tahu obat cacar itu apa.
dengan cara, karena gini ya, dukun itu kan tidak mungkin memberikan obat secara nyata berbentuk fisik seperti dokter. Kalau obat dokter kan pasti biasanya ngasih salep atau ngasih obat-obat yang diminum seperti itu. Kalau menurut gua dengan kasus yang tadi Bang Jojo pernah lihat, itu berarti dukun sebenarnya sudah tahu nih ramuan apa yang dipakai untuk mengobati si bayi itu tadi. Karena gini teman-teman ya, yang harus kita ingat adalah nggak semua dukun itu palsu. Maksudnya gini, dukun itu tetap punya pengetahuan tentang mungkin ramuan-ramuan tradisional. Ilmunya lah ya. Tetap ada ilmunya. Karena kan yang contoh nih misalnya di daerah arah ke Sukabumi, mungkin teman-teman tahu dukun pijet kan banyak di situ ya. Betul. Itu memang mereka punya pengetahuan bagaimana cara meluruskan atau memperbaiki tulang-tulang yang patah seperti itu. Jadi mereka memang punya skill di bidang itu seperti itu. Oke. Kalau gue tuh dulu sebelum ada kasus ini berpikir kalau bahwasanya itu dukun ini kata apa namanya? Kosakata yang dipakai orang pelosok untuk mengganti nama apa ya? Panggilan dokter dulunya. Iya, betul. Orang pelosok karena dia tinggal di pelosok, taunya dukun. Kalau kita di kota mungkin atau di mana dokter. Kalau dulu ada istilah namanya mantri ya. Mantri keliling. Ada mantri, terus ada apa sih kalau kata itu yang suka bantuin lahiran apa namanya? Paraji. Nah, paraji kan itu kan orang-orang dulu tuh ya, tanpa alat, tanpa apa bisa cuman doa bantuin orang lahiran gitu. Ya itu sih yang kasat mata yang udah pernah gua lihat gitu ya. Iya. Dan itu semua itu real gitu, tapi emang bener-bener dia punya keahlian gitu. Betul. Dikatakan ini dukun beranak gitu kan. Betul. Karena seperti gue bilang tadi, jadi intinya nggak semua dukun itu palsu ya. Jadi mungkin dukun ini juga ada beberapa dukun yang benar-benar memang niatnya untuk mengobati orang tanpa harus menipu dengan cara-cara trik-trik sulap seperti itu gitu. Itu pasti masih ada gitu. Cuman memang gue paham banget kenapa Bro Marcel ini membongkar kedok dukun-dukun palsu karena apa? Karena menurut gua pribadi ini juga meresahkan Bang. Karena ya contoh misalnya saudara kita lah, ya amit-amit jangan sampai ya, misalnya saudara kita ada yang sakit, tiba-tiba mereka berobat ke dukun, ternyata dukunnya dukun palsu. Itu kan sama aja merugikan seperti itu. Jadi mungkin teman-teman juga harus punya pemikiran yang luas ya tentang si Marcel ini, karena Marcel ini tujuannya adalah membongkar dukun-dukun yang palsu. Sekali lagi ya, ini dukun-dukun yang palsu, yang memang menggunakan trik-trik untuk mengobati pasiennya seperti itu. Mungkin yang harus lebih dijaga oleh Bro Marcel ini statement-statement dia mungkin ya, perkataan-perkataan dia sedikit salah itu bakal jadi bumerang buat dia. Karena dia lagi terekspos seluruh Indonesia nih. Betul. Kuping, mata semua mendengarkan dan melihat apa namanya kelanjutan cerita ini antara Bro Marcel dan Bro Udin. Makanya untuk Bro Marcel dan Bro Udin mungkin agak dipikir-pikir dulu mungkin ya kalau mau ngomong ya. Asal statement dan itu. Karena gini Bang Jojo, yang gue lihat di sosial media sekarang ini kan rame nih, si Udin lagi klarifikasi, bahkan ada beberapa yang katanya asosiasi perdukunan itu sekarang lagi coba pembuktian bahwa ilmu kesaktian. Dan ternyata setelah dicoba dites di salah satu akun YouTube-nya siapa itu Dokter Richard ya. Ternyata dia ngeles tuh, katanya aku cuman kebal peluru lah, aku cuman kebal jarum pentul dan jarum kasur gitu ya. Saya juga baru tahu ternyata di dunia kesaktian seperti itu kita bisa request ya. Tolong. Ya bisa request. Tapi kalau gue yakin kalau Bro Marcel melihat, mudah-mudahan Bro Marcel udah melihat ya. Pasti lihat. Melihat konten yang baru kemarin tayang itu di akun YouTube-nya Dr. Richard Lee dengan cara dia kebal jarum pentul dan jarum kasur. Itu bakal dibongkar sama Bro Marcel triknya. Pasti. Karena gini, Bang Jojo, kan kita juga di Magician ada salah satu aliran yang namanya Fakir Magic ya. Fakir Magic ini adalah genre yang memang kita bermain trik dengan permainan ekstrim. Ya contoh Master Limbat lah kita sering lihat. Nah itu namanya genrenya Fakir Magician. Jadi permainan yang memang menantang adrenalin si magiciannya. Dan di dunia sulap itu
ada juga trik bagaimana cara melakukan ilmu kebal. Itu ada. Tapi kita garis bawahi ya, ini hiburan. Ini hiburan, ini entertain, dan itu ada caranya. Dan bukan untuk pengobatan. Bukan untuk pengobatan. Untuk itu meyakinkan memang orang ya untuk betul. pengobatan ya, bukan ya? Bukan. Jadi sebenarnya ilmu kebal ini di dunia sulap itu ada. Oke. Dan kita juga mempelajari, ada triknya, ada caranya, ada safety-nya. Gitu. Nih. Jadi nggak serta-merta seperti si Udin kemarin konyol ya. Hmm. Sat, tahu-tahu merah tangannya. Nggak seperti itu. Berarti kalau gue menilai itu dukun itu dia harus mempunyai satu trik, ilmu, ya kan? Satu lagi, perawakan atau karakter. Oh, karakter. Nah, karena gini, teman-teman biar tahu ya, kenapa orang bisa yakin si dukun A ini bisa menyembuhkan si B? Karena si dukun A ini berkarakter. Contoh misalnya gini deh, kalau Bang Jojo misalnya ngobatin orang pakai sendal jepit, pakai celana kolor, orang nggak akan percaya kalau Bang Jojo bisa nyembuhin dia. Ya. Karena lu siapa? Dandanan lu aja nggak jelas. Nah, kalau misalnya Bang Jojo dandan hitam-hitam, rambutnya dibikin gimbal atau pakai sesuatu yang tradisional, kalung, tengkorak apa. Kayak Bro Udin kan. Nah, itu. Gelang kelereng banyak. Nah, itu di dunia hipnosis itu ada namanya teknik sugesti. Nah, itu adalah salah satu cara si dukun untuk mensugesti pasien supaya si pasien ini percaya. Jadi sugesti awalnya adalah bagaimana membawa karakter atau perawakan kita ke si pasien gitu. Dan yang gue mau tanyakan sama lu Pras nih. Bro Udin ini dukun asli atau dukun palsu? Palsu. Alasannya? Karena gini. Gini ya. Dukun palsu atau asli itu bisa terlihat bagaimana dari cara dia menjelaskan. Oke. Nggak usah dukun deh, misalnya gini deh. Misalnya ketika Bang Jojo terlihat atau sudah diketahui orang bahwa lu buka praktek ternyata lu bohong. Jadi biasanya orang bohong akan berbohong bagaimana cara menutupi kebohongannya. Iya, benar. Nah, Itu jadi kita sering lihat lah Bro Udin ini kan sekarang sudah melanglang buana di dunia sosial media, bahkan diundang ke stasiun TV ya kan. Ya, dari cara dia menjelaskan saja mungkin teman-teman sudah tahu ya. Bagaimana dia menjelaskan dalil-dalil Al-Qur'an yang nggak jelas gitu ya. Saya bisa bilang nggak jelas karena ya dia mengartikannya aja salah gitu kan. Cara nyampaikannya ya betul. Membaca suratnya salah. Ya, jadi gini Bang Jojo, kemarin kita juga tadi kan sempat kita lihat sebelum kita syuting kan kita sempat lihat yang asosiasi dukun itu ya. Iya. Nah, itu adalah salah satu cara dukun ketika ngeles ya seperti itu Bang. Ngeles itu dalam artian ayo dong, kita pembuktian nih. Ayo, kamu tunjukkan kamu sakti. Oh enggak bro, gua di depan itu ya, iPhone 13 Pro Max. Iya, ilmu gua nggak kayak gitu bro, Belum katanya mempelajari, gitu. gitu. Belum mempelajari. Iya. Nah makanya konyolnya ternyata di dunia seperti itu, dunia kekebalan ternyata itu ada kriteria jarum ternyata. Harusnya logiknya kalau jarum ya jarum aja kan. Mau jarum pentul, mau jarum kedokteran, mau jarum kasur. Oke. Ya berarti kan yang namanya jarum ya tetap aja jarum ya kan. Global lah ya. Global dong. Berarti kalau untuk dukun nih, misalkan misalkan gua nih, gua bisa menahan napas selama 2 menit. Gua bisa mengatakan kalau gua dukun. Spesialis gua bisa menahan napas 2 menit. Itu kalau misalnya 3 menit nggak bisa gitu. Kalau 3 menit gue belum pelajari gitu kan. Ya. Berarti gue udah bisa mengatakan kalau gue dukun nih. Ya kan? Karena gue punya keahlian. Betul, berarti kan yang harus digaris bawahi adalah dipelajari. Iya. Berarti kan itu trik dong. Benar. Karena ya itu tadi gue agak rancu dengan bahasa si asosiasi dukun ini. Dia bilang bahwa jarumnya harus jarum yang milih. Harus jarum kedokteran nggak bisa nih, harus yang lebih tebal katanya gitu. Yang tipis aja nggak bisa, apalagi yang tebal logikanya. Iya kan, gitu. Jadi ya gue yakin masyarakat Indonesia sekarang udah lebih cerdas, sudah bisa menilai mana yang benar dan mana yang hanya sekedar mengarang cerita dan ngeles-ngeles gitu ya. Karena gue lihat videonya juga lucu sebenarnya. Ini orang jujur gue biasanya tidur tuh nggak sampai pagi tadi tuh. Gue tidur sampai jam 7 pagi karena apa? Gue ngikutin ceritanya. ya Apa ya? ya
dan terakhir itu gue dipertontonkan yang gue nahan mata untuk nggak tidur itu orang itu maksudnya kok dia ada sih orang seperti itu harus terekspos. Ya, dan dia bilang katanya, ayo kita pembuktian di belakang aja. Nah, kenapa harus di belakang? Itu dia, kenapa? Ya, itu. Kenapa harus di belakang? Kenapa nggak di depan kamera? Kalau memang lu sakti, ya buktiin depan kamera gitu. Kenapa harus di belakang? Kalau di belakang kan berarti nanti ada negosiasi lagi. Betul. Ada alasan-alasan yang mungkin bisa dia utarakan yang dia nggak mau diekspos gitu. Jadi intinya segini Bang Jojo ya, intinya gue percaya karena dalam agama gue Islam, gue percaya karomah itu ada. Ya, betul. Allah itu memberikan karomah itu nggak sembarangan orang gitu. Gue yakin di dunia ini pasti ada orang yang bisa melakukan keajaiban karena itu karomah. Gue yakin ada. Cuman rata-rata orang yang bisa melakukan keajaiban karomah ini mereka tidak pernah mau menunjukkan itu dan tidak pernah mau diekspos. Itu yang gue tahu. Gitu. Karena kita juga pernah dengar mungkin kisah-kisah para wali zaman dulu ya kan. Dikasih karomah tiba-tiba hilang bisa ke Arab. Itu gue percaya. Karena apa? Karena itu memang memang diberikan karomah secara langsung. Dan beliau memang orang-orang terpilih yang memang dekat dengan Tuhannya gitu. Iyalah. Kalau untuk zaman dulu sama zaman sekarang jauh lah ya. Apalagi si Udin ya kalau nggak salah ada statement ketika lu sering baca Al-Quran, lu jago Al-Quran, lu bisa dapat ilmu kebal gitu. Itu nggak ada Pak yang begitu-begitu. Itu ya ampun Udin, kamu kayak tidur terlalu miring ya. Aduh, parah. Tapi ini menurut lu ya Pras ya, ini salah satu antara kedua orang ini apakah akan berakhir memakai baju Shopee enggak? Baju Shopee, oh baju oranye. Oke. Shopee oranye. Oh iya benar. Oke, jadi mungkin kalau menurut gua pribadi ketika nanti Gus Samsudin sudah dilaporkan ke kantor polisi ya. Jadi gue sih harapannya bapak-bapak polisi ini bisa membuktikan atau mungkin bisa mendapatkan bukti-bukti baru bahwa memang si Udin ini udah dilaporin tapi tinggal nunggu laporan korban. Oh, dari korban ya. Ya, pokoknya buat para korban nggak usah takut untuk muncul ke publik. Kalian jujur aja apa adanya, apa saja yang sudah dilakukan Udin. Karena secara hukum Anda dilindungi. Betul, secara hukum Anda dilindungi dan dengan Anda tidak bungkam itu akan menyelamatkan banyak orang dari kepalsuan si Samsudin sedunia ini ya. Oke. Jadi ini ya. Sebenarnya udah ada dari dulu udah ada lagunya. Ya. Udin sedunia. Udin sedunia. Udin yang suka nipu namanya Gus Samsudin. Ya. Kayaknya itu lagu harus ditambahin liriknya. Iya. Setelah kejadian ini tuh lagu harus ditambahin liriknya. Udin, aku tantang kamu Udin. Aduh. Tapi kalau gue sih punya apa ya? Punya solusi. Bagaimana kalau kita sebagai orang yang udah nonton konten ini, ya kita urunan nih, satu orang minimal 10.000 kali berapa puluh juta orang yang pengen ngeliatin kesaktian si Udin. Kesaktian si Udin, benar-benar. Jadi ini buat teman-teman yang nonton video ini ya, jadi ayo kita bikin foundation ya. Jadi ini salah satu foundation koin receh untuk Udin ya. Ya, koin receh untuk Udin. Udin. Jadi kita kumpulin satu orang Rp1.000 kali jutaan orang yang ada di Indonesia. Kalau Udin bersedia pembuktian di depan media, mungkin kita kerjasama sama salah satu stasiun TV mungkin ya. Kita post, kita live di situ ya kan. Kalau memang Udin bisa, koinnya kita kasih ke Udin semua. Buat bangun. Pak. Bisa nggak bisa koinnya kita kasih. Ya. Kalau dia bisa benar-benar membuktikan. Betul. Seluruh umat yang nonton jadi murid dia. Jadi murid dia. Termasuk gua. Gua paling pertama. Termasuk gua. Gua bakal jadi murid lo, Udin. Gua cium tangan lo nggak bulak-balik. Ya. Gua puter-puter. Gua cium kening lo, Udin, beneran. Kalau dia cium tangan bulak-balik, kalau gua puter-puter dulu. Pokoknya lu maha dahsyat, maha dewa. Tapi ya kita banyak pelajaran. Gua lebih ngelihat kejadian ini sih sebagai cuman hiburan semata sih jatuhnya ya. Ya sebenarnya begitu. Karena apa ya? Karena semakin dukun-dukun ini tidak mau kalah dengan statement mereka, itu sebenarnya semakin lucu. Ya contohnya kan sudah kita lihat tadi ya di channel YouTube sebelah, channel YouTube-nya Dr. Lee.
si para dukun ini ngeles jarumnya harus jarum ini jarum itu ya kan. Itu yang gue bikin ketawa itu, kenapa sih harus ada obrolan omongan dia kata, iya, dan istilah kata, dia ngomong istilah kata, mungkin kalau gue nggak ngitung ya, mungkin ratusan mungkin ribuan kali dia ulang-ulang istilah kata. Saat kenapa harus seperti itu? Dia kebiasaan mungkin ya. Iya betul. Istilah kata. Ya jadi gini ya Bang ya, seperti gue bilang tadi ya, jadi semakin kita melihat para dukun ini memberikan statement, maka lu bakal nanti ngelihat, kita semua bakal ngelihat bahwa secara nggak langsung mereka ngebuka sendiri kebohongan mereka gitu. Jadi mereka secara gini, kalau orang jujur secara psikologi akan menjelaskan secara gamblang. Itu orang jujur ya. Karena di dunia psikologi juga kita belajar bagaimana cara mempelajari gestur seseorang. Ketika dia menjelaskan sesuatu, ketika dia mengarang cerita, itu gesturnya terlihat. Dan yang kita lihat tadi di YouTube-nya Dr. Richard Lee ya, itu dia langsung terpancing emosi tuh. Salah satu anggota asosiasi dukun yang dengan petantang-petentengnya ya kan. LBH-nya, lembaga bantuan hukum itu ya? Ya. Sama si satu lagi tuh, siapa namanya? Jin dan Jun. Nggak tahu deh itu namanya siapa. Ya kayak gitu. Jadi pokoknya dia langsung emosi, tiba-tiba kayak, ayo pembuktian di belakang. Tapi kenapa di belakang, Bambang? Yang gua nggak suka itu statement dia yang salah satu pengacaranya itu bilang kalau Bro Marcel ini seperti orang habis nyabu. Nah itu statement itu yang itu bahaya tuh. Publik itu. Bahaya tuh. Itu kalau dia misalnya dia tidak bisa membuktikan omongan dia jadi fitnah, itu pencemaran nama baik. Marcel lu bisa laporin dia. Walaupun dia bilang seperti ya. Iya. Tapi kan ini orang itu secara nggak langsung dia menggiring opini sebenarnya. Itu bahasa-bahasa dunia pengacara seperti itu. Iya, kalau dia bilang seperti orang nyabu, tapi kita ngeliat kontennya dengan gaya bicara dia antara dia dan berdua tuh, ya kan? Itu siapa yang orang seperti orang nyabut siapa? Bahkan kita ngeliat kayaknya dia pada ya. Dia pada yang nyambut. Ya benar enggak? Ya. Cara ngomongnya begini dia. Benar. Tapi kalau Bro Mas santai. Gua bukannya membela salah satu pihak ya, tapi gua mengartikan ini semua hiburan aja Bro Marcel dan Bro Udin ini sebagai pemeran utama, dan lu nih yang baru muncul ini lu cuma figuran Bro. Iya. Lu cari nama sebenarnya. Cari nama pansos gitu. Benar. Tapi emang sih gua kan sedikit. Tapi gini nih, Bang, ada yang lucu lagi nih. Bahkan dia dilaporkan sama asosiasi perdukunan bahwa si Marcel ini merusak rezekinya para dukun. Padahal lu tahu nggak, dukun itu kan katanya bisa ilmu penglaris, ya nggak? Kenapa dia nggak minta tolong aja sama temennya? Bro, lu larisin gua dong, biar pasien gua banyak, ya nggak? Iya. Bener nggak? Terus katanya ada lagi yang ngeles bahwa si dukun, penglaris itu gua bisa ngelakuinnya ke orang, tapi nggak bisa ke diri gua sendiri. Ya udah, lu sesama dukun, kan itu orang yang berbeda. Ya udah, lu misalnya lu dukun, gua dukun, ya udah, Jo, gua larisin lu ya, lu pakai penglaris gua. Nah, kebalikannya nih, lu kelarisin gua ya. Kenapa nggak gitu aja? Jadi buat para dukun. Ini iya. Kenapa kalian ngerasa rezeki kalian berkurang? Bukannya kalian bisa ilmu penglarisan? Gitu aja, Pak. Duitnya cuma dukun di sini bayar ke dukun ini, dukun ini. Muter-muter aja kan. Iya, dari situ aja mungkin logika teman-teman sudah nyampe ya. Betul. Karena ya itu tadi, kalau memang mereka bisa ilmu penglarisan, kenapa mereka ngerasa dirugikan? Ya udah, pakai aja ilmu penglarisan buat mereka kalangan dukun. Tapi emang benar sih Pak, gue sedikit banyak ngerti lah ya tentang ilmu hipnosis. Emang manusia itu punya kekuatan paling besar. Betul. Yang dimiliki manusia, dan itu benar-benar nyata gitu kan. Ya, dari ilmu hipnotis itu kekuatan yang terbesar dimiliki manusia itu adalah pikiran, Pak. Pikiran, betul. Mind power. Ya, jadi apapun yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Betul, kan? betul. Itu dari ilmu hipnosis emang pikiran. Betul. Tapi dukun asli itu ada ya? Menurut gua ada. Ada. Dan menurut dia tuh nggak bakal turun gunung. Nggak bakal turun gunung. Walaupun sepiral apapun kasus ini nggak bakal turun gunung. Karena ilmu mereka ya yang tadi gua bilang, yang setahu gua ya, yang gua pelajari, ilmu mereka ini ilmu karomah, ilmu yang memang Tuhan kasih buat mereka gitu, dan tidak dipakai untuk konsumsi publik. Ya. Mungkin ultimatumnya bila mana dia mempertontonkan ilmu ini akan hilang. Ya, karena sejatinya karomah dia akan hilang. Orang yang tinggi ilmunya akan semakin menunduk sebenarnya. Bukan malah petantang-petenteng pamer kebal ini itu gitu.
Tapi lucu ya. Lucu, kejadiannya ini. lucu. Sebenarnya lucu sih. Tapi sekali lagi gue salut ya buat lu Marcel, lu luar biasa banget. Nanti next kita kapan lah kalau ada reunian magician nih, gue pengen ketemu sama lu Marcel, gue pengen berjabat tangan ya. Ini keren banget, gue akuin lu magician yang keren karena lu berani mengungkap kedok-kedok dukun palsu yang sudah merugikan banyak orang dari zaman dulu ya sebenarnya. Karena keberanian lu akhirnya bisa terungkap satu persatu gitu ya. Pesan lu untuk Marcelnya. Pesan gua buat Marcel, jangan noleh ke belakang, tetap dengan keyakinan lu saat ini, tetap dengan kebenaran yang lu kuak ya. Pokoknya Jaga statement ya. Intinya lu tetap berhati-hati Marcel, karena banyak orang yang sekarang mulai menggiring opini tentang lu. Lu dibilang kayak tadi, dibilang nyabu lah, dibilang apalah. Buat gua itu fitnah yang menggiring opini supaya lu dipojokkan sama netizen-netizen Iya, sebenarnya betul. gitu. Dan intinya setelah kejadian ini, Pras, mungkin ya, setelah kejadian ini banyak orang yang nonton, dan bila mana orang itu telah nonton kejadian ini masih balik ke dukun, boleh kita katakan lu orang yang paling goblok sedunia. Benar. Kalau lu sakit lu ke dokter, Pak. Ke dokter. Kalau sakit ke dokter. Kalau memang penyakit lu tidak bisa disembuhkan dengan dunia dokter, ya udah lu pergi aja ke pengobatan. Karena kan di Islam sendiri ada tuh pengobatan alternatif kayak bekam. Terus ada ramuan-ramuan herbal. Dan itu pun nggak asal. Dan itu nggak asal. Itu memang ramuan yang memang sudah diciptakan dan sudah diteliti juga oleh ilmuwan Turun-temurun gitu. juga kan ya. Betul. Dan intinya seperti itu, Bro Pras, kita mungkin nanti kita sambung lagi ya untuk kita penjabaran kasus ini. Sebenarnya cerita ini nggak bakal selesai 5 kali aja nih. Betul. Karena menarik banget kita ikutin ya kan. Mungkin next kalau ada kesempatan gue mau DM si Marcel, mungkin mudah-mudahan dia bisa datang di tengah-tengah kita ya. Kita bisa ngobrol langsung sama. Terakhir ketemu tuh kapan? Udah lama banget. Gue terakhir ketemu Marcel itu di Jakarta. Itu pas ada event perkumpulan magician, gue ketemu sama dia. Dulu dia belum pakai kostum merah-merah. Dulu dia masih hitam-hitam lah. Masih magician pada umumnya. Akhirnya ketika dia berubah karakter menjadi merah, dia terkenal sekarang. Gue masih ada di Facebook gue, Marcel dulu pernah ngucapin happy birthday buat gue. Thank you banget Marcel, tapi udah lama banget ya. Ini masih ada di Facebook gue, mana ya. Tapi dulu lu waktu sebelum sebesar ini ya? Belum, gua masih kurus. Masih ganteng ya. Masih ganteng dulu. Mana ya? Masih ada. Gua masih simpen. Waktu itu Marcel ngucapin ulang tahun ke gua. Nanti kita tunjukin. Oke, gitu aja kali Bang Jojo yang kita bahas ya. Mungkin buat teman-teman nanti kita tunjukin kalau Marcel pernah ngucapin. Iya, benar. Dan buat teman-teman, gua saranin kalau lu mau nonton kontennya, jangan nonton kontennya si Udin, jangan di media sosial dia, jangan. Nggak apa-apa, sebenarnya nonton konten Udin juga nggak apa-apa, tapi dijadikan pengetahuan bahwa ternyata. Jangan Pak, hah? Tadi banyak duitnya lagi Pak. Oh gitu. Bikin nggak chapter apa-apa. lagi, bikin chapter lagi ntar di gunung mana gitu kan. Aduh, tapi ya itu balik lagi sih. Penilaian lu, pendapat lu kita balikin lagi karena kita ini terbuka ya, debat terbuka yang Betul. nggak memojokkan salah satu pihak. Iya. Dan kalau emang ditanya hati nurani sih ya mendukung siapa ya terserah lu juga. Kalau gue sih dukung, Udin juga gue dukung sebenarnya gitu kan. Benar. Kalau dia benar-benar pengobatan yang benar, kalau dia benar-benar bisa membuktikan, gue dukung banget. Dan Marcel juga kalau dia bisa membuktikan kalau ini ada kebohongan ya kita dukung juga. Intinya dua pihak ini kita bakal dukung. Dan Betul. untuk bapak-bapak menegak hukum, kepolisian ya mudah-mudahan bisa ya melerai lah ya, atau bisa mengambil kesimpulan dari kejadian ini, dan mudah-mudahan nggak ada salah satu pihak yang berakhir memakai baju Shopee sih ya. Ya bisa damai lah. Tapi intinya kayaknya nggak mungkin sih damainya, dalam arti damai udah gitu aja kayaknya nggak mungkin. Ya kita sih sebenarnya menginginkan kalau ini damai ya sebenarnya. Cuman perdamaian itu kan terjadi kalau memang
kedua belah pihak menurunkan egonya masing-masing. Oke lah, misalnya Marcel sudah membongkar kedok perdukunan, ya kalau bisa Gus Samsudin tetap melanjutkan pengobatannya tapi dengan cara yang benar gitu. Jadi jangan pakai trik-trik lagi, pakai keris petir lah yang ternyata ada tombolnya gitu ya. 200.000. 200.000 harganya. Terus pakai apa lagi tuh? Pakai jenglot yang keluar cahaya matanya, Batu ternyata geter, batu getar. vibrator. Iya. Aduh, itu ini dipakai sama ini nih. Ya apa namanya? Ladies. Aduh, ya udahlah. Oke, terima kasih Bang Pras. Thank you. Mudah-mudahan kita bisa mengetahui nih hasilnya seperti apa dan mudah-mudahan hasilnya sesuai apa yang kita harapkan. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen apalagi nih yang mau kita bahas tentang ya yang lagi viral lah ya. Nanti kita bakal bahas. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.